Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين عزكمullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, yakni pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Sebelum kita bahas tentang bab salat Jum'ah, terlebih dahulu ada yakni sekilas bahasan tentang hukum masjid. Jadi torfun min ahkamil masajid. Jadi ujung maknanya sekilas. Sekilas dari hukum-hukum masjid, ya. Yang pertama, masjid yang paling afdal. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hada khairum min alfi salatin fi masiwahu illal masjidul haram. Ya, sholat di masjidku ini itu lebih baik daripada yakni 1000 sholat yakni di masjid selain Masjid Nabawi. Ya, lebih utama 1000 kalinya, ya, pahalanya ini. Apalagi yang imami Rasulullah. Ya, yang imami Rasulullah, ya, illa al-masjidul haram, kecuali Masjidil Haram, ya. Ini ada seorang wanita
datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an usolliya ma'aka. Aku ingin sholat selalu bersamamu ya Rasulullah. Saya ada di belakangmu ya Rasulullah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihatkan ini, ya, wanita ini, sallu ya salli fi buyutiki. Sholatlah kamu di rumahmu. Ya, itu lebih utama. Jadi minas sholati mim masjidi, daripada sholat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, imamnya Rasulullah. Ya, jadi wanita ini sholatnya pahalanya lebih banyak di rumah daripada di masjid. Padahal Masjid Nabawi dan yang imami Rasulullah. Ya, itu demikian. Jadi di sini yakni apa? Masjid yang paling utama adalah yakni Masjid Nabawi. Ya, itu demikian. Jadi wa afdalul masajid Masjidul Haram, thummal Masjidun Nabawi, thumma Masjidul Aqsa, lihadzal hadisil ati ba'dah. Ya, jadi masjid yang utama yang pahalanya besar kita sholat di dalamnya adalah Masjidil Haram. Ya, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rihal illal masajidis salasah. Ya, saddur rihal, jadi tidak boleh bepergian jauh, ngelencer wisata, ya, itu ke tempat yang sangat jauh, ya, itu kecuali ketiga masjid ini. Jadi ila salah satu masjid, yakni masjidi hada, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Ya, ini. Maka dengan dalil ini, kalau wisata, kalau ngelencer ke kuburan, ya, ini apa? Mafhum mukhalafahnya nabrak ini dalil ini. Tidak boleh saddur rihal itu kecuali 3 masjid. Ya, ke makamnya ini, lo itu begitu. Ya, ini. Jadi pepergian jauh, yakni kecuali ketiga masjid ini. Ya, itu demikian. Kemudian fadlu bina'il masajid, keutamaan membangun masjid. Ya, dari sahabat Utsman bin Affan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Utsman bin Affan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, Mambana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah. Man, jadi utawi sopone uwong bana kang bangun lillahi krono Allah, kanggo Allah, masjidan ing masjid. Jadi siapa saja yang bangun karena Allah, yang bangun untuk Allah, masjid dan bangun masjid, ya, yabtaghi bihi wajhallah, krono nyupri, yakni kelawan bangun masjid niki wajhallah, wajhane Gusti Allah,
banallahu lahu baitan fil jannah, mongko pasti Gusti Allah bakal bangunake lahu kaduwe tiyang niku wau kaduwe man baitan ing oma fil jannah ing dalem swarga. Jadi sintene tiyang kang bangun masjid krana Allah nggih, yabtaghi bihi wajhallah, kang ikhlas krana Allah nggih, maka banallah niki kapake kalimat fi'il madhi, maknane napa? Pasti. Banallah pasti Gusti Allah mbangunaken nggih lahu kaduwe tiyang niku wau kaduwe man baitan ing griya fil jannah ing dalem swarga. Jadi barang siapa yang bangun rumah yang bangun masjid karena Allah, ya untuk Allah dan karena semata-mata mengharap wajah Allah, bertemu dengan Allah nanti, ya maka Allah akan yakni bangunkan ya baginya rumah di sorga. Ini adalah keutamaan orang-orang yang bangun masjid. Loh Ustadz, saya tidak mampu bangun masjid secara keseluruhan karena ya saya ini pekerjaan saya sebagai karyawan, sebagai buruh pabrik dan lain sebagainya. Ya, itu demikian. Jadi membangun masjid tidak harus keseluruhan. Bangun masjid ini masuk jariah, ya, masuk amal jariah, masuk sodako jariah yang mengalir terus nanti walaupun orangnya sudah jadi tanah. Itu demikian. Selama masjid itu digunakan, selama masjid itu difungsikan, maka pahala akan terus mengalir. Ya, walaupun tidak keseluruhan, ya mungkin bisa nyumbang untuk pegawainya, ya mungkin 50.000, 100.000, 200.000, itu demikian. Ya ini. Jadi ikhlas karena Allah, maka pasti Allah Ta'ala akan bangunkan nanti rumah di surga. Kemudian yang berikutnya karahatu zuhrufal masajid wa mubalagha fi raf'iha fawqal hajah, yakni makruhnya menghias-hiasi masjid dan mubalagha fi raf'iha, yakni mengamat sangatkan tingginya, ya di luar kebutuhan, kecuali ada kebutuhan, ya itu demikian ditinggikan. Ya ini dari sahabat Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Ini masuk berita nubuah, yakni khabar yang datangnya dari Rasulullah menceritakan agama Islam dan umat Islam akhir zaman, ya dengan kalimat la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat. Ya ini masuk min asratis saah, masuk tanda-tanda kiamat. Itu demikian. Ini tidak akan terjadi hari kiamat hatta, kecuali ya yatabahan nas bil masjid, bermewah-mewahan, berbangga-banggahan manusia, yakni sebab masjid. Ini jadi masjid saya ya tingkat 8, masjid saya marmer, masjid saya sudah dengan apa perhiasan lampu-lampu yang mahal, ya itu demikian.
Berkata Ibnu Abbas, ya, la tuzahrafunnaha kama zahrafatil yahud wan nasara. Jadi sungguh kalian akan menghias-hiasi masjid itu sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. Itu demikian. Ya, ini ada lampu kelap-kelip, ya, ada macam-macam, itu begitu. Ya, seperti mereka. Ini. Kemudian tandiful masajid wa tatyibiha, yakni membersihkan masjid, ya, dan memberikan wangi-wangian ke masjid, ya, itu demikian. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarona bi bina'il masjid fid dur wa amara bi an tunaddafa wa tutayyaba, ya, an tunaddafa wa tutayyaba. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan bangun masjid di rumah-rumah, ya, fid dur ini, ya, ini tingkat, kalau sekarang ini di tingkat ini maknanya tempat untuk sholat, ya, itu demikian. Jadi kalau dulu, ya, jadi rumah itu ada tempat untuk untuk sholat, ya, mungkin sampai sekarang pun ada. Jadi tempat yang dikhususkan untuk sholat. Wa amara bi atun nadzafa wa tutayyaba, beliau memerintahkan, yakni untuk dibersihkan dan untuk dikasih wangi-wangi. Ini ada yang ada di rumah lah. Kalau untuk orang umum lebih lagi dari itu, ya, itu demikian, lebih lagi dari itu, ya, ini. Bahkan di dalam satu riwayat, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yakni anna rajulan aswad awi mura'atan sauda kana yuqimul masjid famata fasa'ala nabi an. Jadi ada seorang laki-laki atau wanita yang membersihkan masjid, terus dia meninggal. Rasul tidak dikasih tahu, ya, Rasul yakni marah. Kemudian coba tunjukkan aku, yakni di mana makamnya, ya, ada demikian. Kemudian sianatuha anil qadar wal ausakh, menjaga masjid dari kotoran, ya, ini. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil masajid la tasluhu, ya, li syai'in min hadzal baul walal qadar wa inna ma li dzikrillahi wa qiraatil Qur'an, ya. Ini hadis ini sebetulnya panjang riwayatnya, ya. Ini berkenaan dengan Badui. Ketika Rasul ada di masjid dengan para sahabat, dia masuk masjid, ya, masuk masjid, kemudian ujluk-ujluk di pojokan masjid kencing, ya. Sahabat tidak serantan, langsung didatangi, dipegang itu. Rasul bilang jangan, biarkan orang kencing, ya, tidak tuntas itu kan tidak enak, suruh nuntaskan sekalian. Kemudian sahabat disuruh ngambil air, digambiurkan, ya, supaya cepat bisa digunakan, cepat suci. Nah, kemudian dinasehati ini, ya, Badui ini, ya, ini. Jadi beliau menasehati, inna hadhil masjid, sesungguhnya masjid ini la tasluha li syai'in,
ya min hadzal baul, tidak patut untuk sesuatu ya dari kencing ini, dari kotoran. Wa innama hiya lidzikrillah, masjid itu untuk zikrullah, wa qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Nah, itu demikian ya ini. Kemudian man'u nasdid dhala fil masjid, yakni larangan mencari barang hilang di masjid. Jadi tidak boleh mencari barang hilang di masjid. Al masajid amakinun lil ibadah wa dzikr wa ta'ah, la yajuzu an tunshada fiha dhalah, maka tidak boleh di dalamnya untuk mencari barang hilang ya. Itu demikian. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yansudu dhallatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihada ya. Jadi barang siapa yang mendengar, Rasul bersabda, jadi barang siapa yang mendengar ada orang mencari barang hilang di masjid, maka katakan ya la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu ya, semoga Allah tidak mengembalikan. Fa innal masjid lam tubna lihada, maka bahwasanya masjid itu tidak dibangun untuk ini, ndak ya. Ini kemudian apa? Larangan jual beli di masjid. Mencari barang hilang dilarang. Jual beli apalagi, ya. Itu demikian. Ini. Jual belinya di luar, tapi ngomongnya di masjid. Ya. Atau transaksinya di masjid ya. Enggak, bukan transaksi ngomong. Ini bicara tentang jual beli. Fa'an Abdullah bin Amru anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira' wal bai' fil masjid wa ayyan suda fihi wa ayyun shida fihi syi'r wa ayyan suda fihi dhallah wa anil hilak yaumil jum'ah qabla shalah. Jadi dari Abdullah bin Amru bahwasanya Nabi melarang dari jual beli di masjid atau melakukan syair ya. Di sini ada penjelasan, yakni syair-syair yang apa? Yang jelek ya. Itu kalau umpamanya lagu itu ya lagu kucing garong, nah, misalkan aja begitu. Ya, itu. Sekarang kan banyak lagu-lagu itu ya. Ini jadi dilarang di dalam masjid. Tapi sekarang ya lagu itu dibungkus dengan apa? Dengan sholawah, dengan apa? Doa, kan begitu ya. Nah ini. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza raaitum may yabi'u aw yubta'u fil masjid
faqulu la arbahallahu tijaratak, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat orang yang menjual au yubta atau membeli fil masjid di masjid, faqulu katakan la arbahallah tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu, ya. Ini karena orang-orang yang kerjanya dagang itu mencari momen-momen orang berkumpul, ya, orang berkumpul itu di masjid. Makanya di Saudi Arabia begitu bubar masjid, di depan masjid sudah banyak mobil itu yang jualan apa, buah, yang jualan sayur-sayuran ada di situ, ya, tapi di luar masjid, ya, itu demikian. Jadi di pinggir jalan di masjid itu banyak sudah mobil-mobil yang itu. Jadi orang-orang yang tidak sempat belanja, karena di Saudi Arabia itu yang belanja ini yang laki-laki bukan perempuan. Jadi biasanya seorang perempuan itu titip pesanan belanja ke suaminya, suaminya kerja pulang bawa. Kalau lupa biasanya itu belanjanya di depan masjid, itu gitu, ya. Ini kemudian larangan meninggikan suara di masjid, ya. Fa fi hadis Sa'ib bin Zaid anna Umar ra'a rajulaini min ahli Thaif yarfa'ani aswatahuma faqala law kuntuma min ahli al-balad la auja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di dalam hadis Sa'ib bin Zaid bahwasanya Umar melihat dua orang laki-laki penduduk Taif, keduanya ini meninggikan suara, teriak, ya, itu. Maka ditegur oleh sahabat Umar, jikalau kalian berdua ini penduduk sini, nek awakmu ki wong kene tak gasak. Bahasanya begitu, ya. La auja'tukuma, waja'un itu disakiti, tak pilarani kon, lo itu begitu, ya. Seandainya kamu penduduk sini, jadi lau kuntuma min ahlil bilad, min ahlil balad, ya, seandainya kalian berdua ini penduduk ini, ya, itu la auja'tukuma, sungguh tak, ini, ya, karena dia apa? Karena kalian berdua ini meninggikan suara kalian di masjidnya Rasulullah, ya, itu demikian. Jadi ini tidak diperbolehkan. Ini kalau ada maslahat baru boleh ada maslahat, ya. Ini kemudian bolehnya berbicara dengan pembicaraan yang mubah di dalam masjid. Dari Jabir bin Samurah qala berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musalla, beliau tidak berdiri dari tempat sholat beliau, alladzi shalla fi subha, yang beliau sholat subuh padanya, hatta tatlu as-syams, ya, kecuali matahari sudah terbit. Jadi Rasul habis sholat subuh tidak berdiri dari tempat sholatnya, ya, itu sampai matahari terbit.
Fa idza tala'at qam. Kalau sudah terbit matahari beliau berdiri ya. Ini. Jadi salat ya, wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah fayadhakuna wa yatabassam ya. Jadi mereka ketika di masjid itu Rasul dan para sahabat bercerita ya, menceritakan perkara-perkara jahiliyah dahulu ya, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang tersenyum ya, itu demikian. Ini perkara-perkara yang mubah ya, itu demikian. Kemudian diperbolehkannya makan minum di dalam masjid ya. Ini dari Abdullah bin Haris berkata, kunna naqulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-hubza wal lahm. Jadi kami para sahabat makan ya di masa Rasulullah di dalam masjid, makan roti dan daging. Ya, ada demikian. Kemudian ada riwayat yang kuat, annam ra'atan sauda kanat taskunu fil masjid wa kadzalika ahlus sufah. Ya, jadi ada riwayat yang kuat bahwasanya wanita yang hitam itu yang membersihkan masjid ya, itu mereka, dia tinggal di masjid ya, dan juga ahlu sufah ini mereka tinggal di masjid. Wa ani bin Umar annahu kana yanamu wa huwa syab a'zab fil masjid. Ibnu Umar itu tidurnya di masjid ketika masih bujangan, belum nikah. Ya, jadi para sahabat itu banyak yang tidurnya di masjid ketika masih bujangan, ya, kan ndak punya istri. Ini. Jadi kalau dulu banyak anak-anak tidur di masjid. Ya, termasuk sebaya saya ini dulu. Ya, anak-anak SD, SMP, SMA ini jadi satu, tidurnya di mana? Di masjid. Ya, acara televisi sampai jam 8 atau jam 9 itu, setelah siaran RRI masih hitam putih itu ya, sudah masuk masjid semuanya. Itu demikian. Ya, itu jarang yang tidur di rumah, ini jarang. Ini. Ya, sekarang mau tidur masjid ya, kadang-kadang ya banyak yang tidak mau ya, ini karena di rumah banyak hiburan itu gitu, ada televisi, bisa main HP ya, itu begitu ya. Ini nah, sekarang jarang di masjid, dan kemudian kadang-kadang takmirnya juga tidak ngizinkan. Nah, itu ya ini. Bolehnya main di masjid untuk maslahat ya, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa jaisun yafanuna fil masjid yauma id fada'ani ya, fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'tu ra'si ala mankibaihi faja'altu anduru ila la'bihim hatta kuntu ana allati insaraftu. Ya, dari Aisyah berkata, telah datang pasukan, mereka merayakan ya satu perayaan Zaffa ya Zufun ya ini. Jadi di masjid pada hari Id. Jadi mereka yakni bersenang-senang pada hari Id ini. Maka fada'anin Nabi memanggil aku. Aku letakkan kepalaku di atas pundaknya, maka aku lihat permainan mereka. Nah, ini bukan
paksukan ya, ini saya kira titiknya Pak, titiknya dua cuma satu, orang Habsi ya, orang Afrika, orang hitam itu ya. Ya, jadi mereka Pak bermain di masjid ya, itu pada hari Id ya, pada hari Id ini. Kemudian bolehnya memasukkan orang musyrik ke masjid untuk maslahah, kecuali Masjidil Haram ya. Masuk haram ini tidak boleh ya, di perbatasan itu dilihat apa, KTP-nya, dilihat pasportnya ya, dilihat igomanya. Kalau merah dilarang masuk ya, itu demikian. Jadi merah ini orang-orang kafir. Jadi kalau apa ini igomanya ya itu merah, maka dilarang untuk masuk ya ini. Jadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Rabti Sumama ibn Asal wa kana idzaka musyrikan fi sariyatin min sawaril masajid. Ya, ini berdasarkan kisahnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an tentang diikatnya Sumama bin Asal ya, waktu itu dia masih musyrik, diikat di satu tiang, di tiang-tiang masjid ya itu. Jadi di sini menunjukkan apa, boleh memasukkan orang musyrik dengan apa, syarat ada maslahah ya, ada demikian. Kalau ke Masjidil Haram ini tidak diperbolehkan ya, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun. Jadi ananging pestine wong musyrik iku najis ya, ini dijadikan dulu ya orang-orang Islam jamaah, dalil selain jamaahnya itu najis ya. Jadi kalau datang ke masjidnya itu dipel dulu ya, ini setelah jadi ormas ya enggak tahu. Kalau dulu begitu ya, ini dalilnya ini ya, fala taqrabul masjidal haram, jangan kalian mendekati Masjidil Haram ba'da amihim hada, setelah tahun ini. Dan ini madhabnya Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Kemudian haramnya membangun masjid di atas kuburan ya, an Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahul yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah telah melaknat ya, di dalam riwayat yang lain qotala, itu pakai kalimat qotala, ini la'ana ya. Jadi Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah, mereka menjadikan kuburan-kuburannya para nabi mereka itu masjid ya. Ini kuburan jadi masjid. Kalau sekarang masjid jadi kuburan, karena yang apa, yang jariah tanah itu ya meninggal, pesen tolong dimakamkan di, nah itu banyak itu ya. Kalau jenengan dari Sidoarjo sampai Banyuwangi itu aja itu di situ banyak apa, makamnya. Rata-rata orang yang mewakafkan tanahnya itu minta dimakamkan di masjid, padahal ini tidak boleh ya. Makam jadi masjid, masjid jadikan makam. Masjid itu syaratnya tanahnya tanah wakaf,
bukan tanah pribadi. Ya, kemudian apa? Di situ digunakan sholat Jum'ah. Ada imam rawatibnya. Ya berarti ada adzannya kan begitu ya. Nah, ini masjid. Jadi syaratnya tanah wakaf. Maka kalau itu tanahnya tanah kuburan dijadikan masjid ini tidak boleh. Atau tanah masjid dijadikan kuburan, ya. Ada demikian. Jadi tidak boleh. Ini. Dan mereka jadi biasanya subhatnya itu ke makamnya Rasulullah. Ya, makamnya Rasul itu kan ada di dalam masjid. Nah, ya. Padahal apa? Setiap Rasul itu kalau apa dimakamkan di tempat wafat mereka. Ya, Rasulullah dimakamkan di rumahnya. Jadi tanahnya itu bukan tanah wakaf, tanah masjid bukan. Ya, itu tanah sendiri tanahnya Rasulullah. Jadi tidak masuk masjid. Ya, itu demikian. Ini salah besar ya, kadang-kadang mereka memahami itu. Karena masjid membutuhkan perluasan, yang datang ini jutaan orang, ya. Sehingga apa? Masuk di dalam area masjid, tapi bukan masjid, itu tanah sendiri, ya, bukan tanah wakaf, ya, itu demikian. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat Jumat, ya. Ini barangkali ada pertanyaan, monggo di dalam bab ini. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sebetulnya kita bahas bab sholat Jumat, cuma ada di sini ada torfun. Ya. Torfun itu pucuk, ya itu. Jadi apa, sekilas itu. Jadi sekilas tentang masjid, ya. Ini karena apa? Karena masih banyak lagi adab-adab ke masjid, itu masih ada lagi. Kalau apa dipelajari secara rinci, itu demikian. Ya, itu. Jadi adab pergi ke masjid, itu begitu. Terus kalau masuk masjid, ya, itu ada adab-adabnya kalau di dalam masjid. Ya, ini. Jadi tidak boleh menganyam jari, ya, macam-macam, ya. Ini. Jadi masih banyak sebetulnya. Kita lanjutkan tentang sholatul Jum'ah, yakni sholat Jum'ah. Min fadaili yaumil Jum'ah, yakni sebagian dari keutamaan hari Jumat. Yaumul Jum'ati afdalul ayyam indallahi ta'ala. Hari Jumat itu afdalul ayyam, yakni seutama-utama hari-hari di sisi Allah Ta'ala. Ya, ini. Karena ada dalil. Jadi kalau kita bahas tentang keutamaan, keafdolan itu harus ada dalil. Kenapa? Karena kalau kita bicara keutamaan, biasanya membahas sesuatu, ya, yang tidak tahu hanya Allah, ya, yang tidak berhak kecuali Allah. Itu demikian, ya. Ini diantaranya apa? Rezeki, diantaranya apa? Pahala, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Iki fadilane opo? Yo, wocon ping 2000 kok rezekimu maler, tapi gak ono dalile. Ya, tidak boleh itu. Yang namanya fadilah, keutamaan itu harus dengan dalil, ya. Karena menyangkut hal-hal yang berhak itu hanya Allah. Ya, iki wiritan kok bojomu ayu, misalkan begitu. Ya, itu. Nek kon kepingin, ya,
dimakan diobong gak makan. Nah, iki wocon. Ya, ini. Jadi di sini tentang afdol, tentang fadilah, ya, keutamaan. Jadi hari Jumat ini hari yang paling afdol di sisi Allah Ta'ala, ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tatlu'us samsu wa la taghrubu ala yaumin, ya, afdalu min yaumil jum'ah, ya. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mugi-mugi Allah ngeridani anhu maring sahabat Abu Hurairah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sampun dawuh, ya, la tatlu usamsu, ora terbit ora muncul, ya, opo asamsu srengenge, wala taghrubu lan ora napa mendelep tenggelam, ala yaumin, yakni apa, afdal, atas satu hari yang paling utama, min yaumil jum'ah, ya, tinimbang dino Jumat, ya. Ini jadi tidaklah matahari terbit dan tidaklah matahari tenggelam, ya, pada suatu hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Terbitnya dan tenggelamnya matahari di hari Jumat itu yang paling utama, ya. Ini, dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam kitab sucinya, wa syahidi wa masyhud, ya, demi yang bersaksi dan yang disaksikan, ya. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, al yaumal mau'ud, ya, yaumul qiyamah, wasyahid yaumul jum'ah, wal mas'ud yaumu arafah, ya. Ini sahabat Abu Hurairah menjelaskan, wal yaumil mau'ud itu hari kiamat, wasyahidi wa masyhud, syahid itu hari Jumat, wa masyhud itu yaumu arafah, ya. Ada demikian. Ini penjelasan tafsir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian waqad auqa Allahu ta'ala fihi umuran aziman, dan sungguh Allah, yakni apa, menjadikan atau terjadinya, menjadikan terjadi, ya, perkara-perkara yang agung itu pada hari Jumat, ya. Ini jadi waqa'ah itu terjadi. Kalau auqa'ah itu maknanya menjadikan terjadi, ya. Itu jadi hari-hari yang agung. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah, sebaik-baik hari yang dimana matahari itu terbit atasnya, yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, maka padanya di dalam hari Jumat itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, dan padanya pada hari Jumat itu Adam dimasukkan ke surga. Diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke surga hari Jumat. Wa fihi ukhriju minha, dan pada hari Jumat dikeluarkan dari surga. Wa fihi tiba alaihi, dan
pada hari Jumat pula diterima taubatnya Nabi Adam. Ya, wa fihi mata, dan pada hari Jumat meninggalnya Nabi Adam. Wa fihi taqumus saah, dan pada hari Jumat ini yakni apa? Terjadinya hari kiamat. Ya. Wa ma min dabatin illa wa ya yaumul jum'ah musikhatun hatta tadlu asy-syamsu safqan minas sa'a ila ibnu adam wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'minun wa huwa qa'imun yusalli fa yas'alullaha fiha syai'an ila a'tahu iyah. Ya. Dan tidaklah ada satu binatang yang melata pun kecuali ya, sedangkan dia itu di hari Jumat yakni musikhatun yakni mustamti'atun, bersenang-senang, ya, itu muzghiyatun, ya, ini mendengarkan, ya, sampai terbitnya matahari, yakni safqan minas sa'ah, jadi sampai hari kiamat itu illa ibnu adam, kecuali anak Adam, ya, fihi sa'atun la yusadifu mu'min wa huwa qa'im yusalli, ya, dan di dalamnya ada saat, ada waktu yang apabila orang mukmin itu bertepatan, ya, dia berdiri sholat, ya, kemudian memohon kepada Allah sesuatu, kecuali Allah akan berikan. Ini hari Jumat. Itu demikian. Ini, jadi ini keutamaan hari Jumat. Kemudian fadilah yang ketiga yakni dari hari Jumat adalah annahu yaumun, yani yaumu 'idin lil muslimin wa akmalallahu fihi dinahu wa atamma ni'matah. Bahwasanya hari Jumat adalah hari rayanya orang-orang muslim, dan Allah Ta'ala sempurnakan agamanya ini di hari Jumat, ya. Allah sempurnakan nikmat kesempurnaan Islam ini di hari Jumat, ya. Dari Thariq bin Syihab berkata, ja'a rajulun minal yahud ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an faqala lahu, maka dia berkata kepadanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, ada satu ayat di kitab suci kalian, taqra'unaha, yang kalian membacanya, lau alaina ma'syaral yahud, jikalau itu ada pada kami orang-orang Yahudi, nuzilat, ayat itu diturunkan, latakhatna dzalikal yaum idan, sungguh kami akan jadikan hari itu adalah hari raya, ya. Itu demikian. Faqal, maka hari apa itu, ya, itu. Kemudian dia membacakan yakni ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, yakni hari Jumat di sore hari, ya, Rasul menjelang wafat, ya, kira-kira 2,5 bulan sebelum Rasul wafat, ya, ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama, ya. Itu demikian. Maka Umar radhiyallahu an berkata, qad arafna dzalikal yaum wal makanul ladzi nuzilat fihi 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun bi Arafah yaumal jumu'ah. Jadi sungguh kami telah ketahui hari itu dan tempat yang diturunkan itu.
beliau waktu itu yakni sedang tinggal di Arafah pada hari Jumat. Itu demikian. Kemudian dari sahabat Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibrilun bimithlil mar'ati bayda fiha nuktatun sauda. Ya, telah datang kepadaku Jibril. Jadi seperti wanita yang putih, padanya itu ada titik hitam. Ya, maka aku bertanya, ya wahai Jibril, apa ini? Hadhil Jum'ah, ini adalah hari Jumat. Ja'alahallahu 'aidan laka wa li ummatika, maka Allah jadikan hari raya untukmu dan untuk umatmu. Jadi oleh karena itu hari Jumat ini hari senang-senang, hari Jumat itu hari tidak untuk puasa. Ya, itu. Oleh karena itu yakni apa? Dimakruhkan kalau taksis mengkhususkan yakni apa? Hari Jumat untuk puasa. Ya, itu demikian. Jadi di sini juga ada bahasan apa yang dilakukan pada malam Jumat dan hari Jumat, ya, maka dimakruhkan, ya, ini yakni mengkhususkan malam Jumat untuk sholat. Jadi sholat qiyam Lailatul Jum'ah ini dimakruhkan, ya, atau puasa di hari Jumatnya, ya, karena ini ada larangan, ya. Itu demikian. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhussu lailatal jum'ati bi sholatin min bainil layali. Jangan kalian mengkhususkan. Nah, ini larangan, ya. Jadi jangan kalian khususkan yakni malam Jumat dengan satu sholat di antara malam-malam yang lain. Ini khusus untuk malam Jumat, jangan. Ya, ini. Jadi agama itu datangnya dari Allah lewat Rasulnya. Kalau tidak ada perintah jangan dilaksanakan, ya, apalagi dirutinkan, jangan. Ya, Imam Malik mengatakan malam yakun yauma idin dinan walam yakunil yauma dinan. Kalau di zaman Rasul dan sahabat itu bukan agama, maka sekarang pun bukan agama. Kalau zaman Rasul dan sahabat itu agama, sampai sekarang pun agama. Sekarang ini banyak dianggap agama, tapi zaman Rasul dan sahabat itu tidak ada. Ya, kan banyak pengkhususan malam Jumat itu. Kalau malam Jumat itu kira-kira di sini yang banyak apa kira-kira? Napa? Oh. Senes kula lho nggih jenengan tibaan. Jadi mengkhususkan itu butuh dalil. Ada satu kaidah al-musbit yutolabu bihi dalil. Orang yang menetapkan hukum itu dituntut dalil. Apa kok mesti malam Kamis? Ya, itu. Kalau tidak mengkhususkan tidak apa-apa sebetulnya. Ya, baca Yasin, baca ini tidak apa-apa. Cuma kalau dikhususkan ini seolah-olah itu ada ajarannya dari Rasulullah. Loh, itu demikian. Opo gak Al-Baqarah kok ya Yasin. Ya, itu demikian. Sering ya saya bahas tentang melafatkan niat, ya. Jadi usolli fardul maghribi salasa rakaat, ya. Ini kan di luar sholat, ya. Jawabnya kan tidak apa-apa kan. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya,
masih yo sadurunge salat joget kemudian Allahu Akbar, boleh ndak kira-kira? Boleh. Mari joget gini Allahu Akbar, boleh ndak? Boleh. Ya, apa maneh maca usaha. Tapi kalau setiap mau sholat mesti joget, kan ada tanda tanya besar, opo wong iki. Benajange sholat kok mesti joget. Loh, itu oleh karena itu pengkhususan ini butuh dalil, penetapan itu butuh dalil. Karena nanti apa dianggap itu Rasul ya begitu, sahabat ya begitu. Loh itu begitu nantinya. Makanya ulama-ulama yang membolehkan talafudun niat itu syaratnya melatih menghadirkan nek wis iso ojo diterus-terus. Lho itu begitu sebetulnya ya. Nah, ini. Tapi ini diterus-terus nek gak ngono gak nah, koyok-koyok oh itu Rasulullah sing ngajarno. Lho itu begitu ya. Kan begitu. Ya, itu. Jadi al-musbit yutalabu bidalil, orang yang menetapkan hukum dituntut dalil. Iki sholat khusus malam Jumat. Itu gitu. Atau mendoakan orang tua dikhususkan hari kirim doa. Iya, itu. Jadi banyak itu orang itu, ya. Ini. Jadi membacakan Al-Fatihah untuk orang tua, untuk kakek, untuk kalau hari malam Jumat ya, si ini untuk si fulan bin fulan Al-Fatihah, fulan bin fulan Al-Fatihah, fulan bin, itu lah opo kok gak seminggu. Ya, ini namanya pengkhususan tanpa dalil tidak boleh. Ya, itu penetapan syari itu al-musbit yutalabu bihi dalil. Lah itu begitu. Kemudian disunnahkan yakni membaca di sholat subuh hari Jumat ya dengan sajadah dan apa al-insan ya, ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yakni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumul jum'ah alif lam mim tanzilun, surat sajadah ya, itu dalam rakaat pertama. Kemudian dalam rakaat kedua hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura ya, itu demikian. Jadi ini disunnahkan ya, itu demikian. Kalau membaca yang lain gimana Ustaz? Tidak apa-apa ya, itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau karena ada dalilnya di sini dari sahabat Abu Hurairah, yakni kana yaqra'u fi subhi yaumul jum'ah ya, itu demikian. Nah, ini dilazimi ndak muwadhabah ndak ya, ini. Jadi kalau dilazimi ya ini ada keutamaan ya, itu demikian. Atau waqiatul ain, kebetulan Rasulullah pas Jumat itu, nah, itu demikian. Tapi yang jelas ini khobar ya. Jadi hadis ini bentuknya khobar, memberitahukan Rasul itu di hari Jumat sholat subuh membaca surat ini. Lah itu demikian. Jadi jatuhnya apa? Sunnah. Kemudian disunnahkan memperbanyak di hari Jumat sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, ini. Fa an ausqal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi nafkha wa fihi sa'iq fa aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ya, ini. Jadi Rasul bersabda, sesungguhnya yang paling afdol di hari-hari kalian itu adalah hari Jumat, karena padanya itu diciptakan Adam, ya, dan padanya pula pada hari Jumat pula nafkhah, yakni apa, ditiupkannya sangkakala hari kiamat, ya itu. Kemudian apa, wa fi sa'iq, hari kebangkitan juga hari Jumat juga, ya. Maka fa'aksiru alayya minas sholafihi, maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat. Ya, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Jadi sholatmu ini apa? Diajukan kepadaku, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini, perbanyaklah pada hari Jumat sholawat. Ini sholawat yang bagaimana? Karena lafadz sholawat sekarang ini, ya, itu ada 50 lebih, ya, 50 lebih. Padahal yang matannya dari Rasul itu cuma berapa? 6. Ya, ini, yakni sholawat Ibrahimiyah. Ini yang diperintahkan pada hari Jumat. Kadang-kadang ada yang sholawat bikinan orang, ya, itu demikian. Oh, ini keutamaannya ini keutamaannya ini. Mana dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami harus bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, faqulu, katakanlah, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Loh, itu demikian, ya, ini. Tapi sekarang ini banyak sekali macamnya sholawat. Kemudian disunnahkan membaca surat Al-Kahfi, ya. Ini berdasarkan dari hadis Abu Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Ya. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka akan menerangi padanya, ya, yakni dari cahaya di antara 2 Jumat. Ya, dia baca di antara 2 Jumat sampai Jumat yang lain, ini akan diterangi, ya. Itu demikian. Kemudian memperbanyak doa dengan harapan bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajabah. Jadi wal iksaru minad du'a rojaan muwafaqah sa'atal ijabah. Ya. Jadi memperbanyak doa dengan harapan apa? Bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajabah. Ini dari hadis yang saya bacakan tadi. Ya, fihi sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusolli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Ya, di dalamnya ada waktu, ada saat, ya, ada waktu.
yang tidaklah seorang muslim itu bertepatan dengan waktu itu dia dalam keadaan qaim yusolli, berdiri sholat, memohon kepada Allah sesuatu, maka Allah Ta'ala pasti akan berikan padanya, Allah Ta'ala pasti akan ijabahi. Itu demikian ya. Ini kemudian di dalam riwayat yang lain, waktu mustajabah itu adalah setelah sholat asar di hari Jumat. Itu waktu-waktu mustajabah. Ini pendapat yang rojih ya, berdasarkan hadis Jabir berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal jum'ah isnatani asyara yuridu sa'atan. Ya, hari Jumat itu 12 jam. Ya, 12 itu aja. Ya, ini yang dimaksud jam. La yujad muslim yas'alullah azza wa jalla syai'an. Tidaklah didapatkan seorang muslim yang memohon kepada Allah sesuatu illa atahullahu azza wa jalla, kecuali Allah Ta'ala akan apa? Berikan dia. Maka faltamisuha, carilah ya hari waktu itu ya, akhir saati ba'dal asr, akhir waktu setelah sholat asar, akhir waktu setelah sholat asar. Itu demikian. Ini yang roji saat-saat mustajabah di hari Jumat. Itu demikian. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan hukum sholat Jumat pada kesempatan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Monggo. Iya, dalilnya mana? Tanah wakaf. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid itu punya bukan punya pribadi. Iya, itu. Bukan punya pribadi. Itu demikian. Ya diwakafkan untuk umat Islam. Itu demikian. Ya, wallahu ta'ala ala. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.